Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga. Alhamdulillah saya mendirikan rumah makan gratis sejak tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah terus istiqomah. Saya waktu itu ingat di Masjid Istiqlal. Saya pernah mengalami kelaparan di masjid itu, di Masjid Istiqlal, masjidnya besar, Jakarta. Dan saya alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan orang baik. Yang orang baik itu memberi saya makan di saat saya pernah kelaparan. Dia adalah penjaga masjid. Dia bertugas bersih-bersih di masjid. Pada saat saya kelaparan, saya dikasih makan sama bapak itu. Setelah saya dikasih makan dan saya ditawarkan pekerjaan, saya jaga parkir di depan Masjid Istiqlal, yang depannya itu ada gereja. Itu saya jaga parkir di situ. Terus lama-kelamaan akhirnya saya memiliki sedikit uang dan saya pergi ke daerah Bojonggede. Saya punya teman saya itu pedagang murotal, saya diajak, akhirnya saya jualan murotal. Dan waktu itu alhamdulillah waktu baru resign dari perusahaan itu, saya punya modal untuk jualan. Setelah saya jualan, lama-kelamaan jualan saya itu bukannya meningkat, bukannya makin ramah makin laris, bukan, makin lama makin sepi. Makin lama makin sepi, hingga akhirnya saya tidak seimbang ekonominya itu. Kebanyakan pengeluaran daripada pemasukan. Pemasukan saya cuma 50.000, 100.000, paling besar itu, paling besar sekali 50.000 nyampe 70.000. Sedangkan bapak saya sedang sakit pada waktu itu, beli obat terus setiap hari. Beli obat. Akhirnya lama-kelamaan barang dagangan saya tuh tinggal sedikit habis modalnya. Singkat cerita, waktu itu saya sholat di masjid. Terus saya ketemulah sama seorang nenek-nenek. Yang nenek-nenek itu lagi sakit, kakinya bolong. Saya lihat, saya senterin, innalillahi. Ternyata kaki nenek itu ada ulat kecil-kecil itu, sampai jalan ulat itu kelihatan. Akhirnya saya kasihan. Saya ada uang 20.000 di kantong saya itu. Saya bawa antar nenek pulang. Begitu saya antar nenek pulang, karena nenek ini lagi sakit, saya antar pulang. Saya lihat di depan rumah nenek itu ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini lagi sakit, kakinya bolong. Saya mau nanya keluarganya kemana? Kok tega sekali nih, nenek-nenek lagi sakit, kakinya bolong begini, masih disuruh cari rongsok, cari duit. Kasihan, Bu." "Ya gimana ya, Pak? Dia hidupnya sebatang kara. Kalau dia nggak cari duit, siapa yang ngasih dia makan?" Kata ibu itu begitu. "Suaminya kemana, Bu?" "Udah meninggal semua, Pak. Dia hidupnya sebatang kara, sendirian, nggak punya siapa-siapa." Saya langsung netesin air mata, saya nangis. Saya jalan kaki pulang ke rumah. Saya ceritakan ke istri saya pun ikut nangis. Dan saya berkata ke istri saya, "Dek, mulai hari ini kalau kamu masak, tolong banyakin kuahnya. Nanti aku anterin makanan itu ke rumah nenek-nenek yang sedang sakit. Masak yang banyak." Akhirnya ya alhamdulillah ada aja rezeki. Saya jualan murotal, lakulah 2 unit, 3 unit. Saya langsung kasih istri saya beli sayuran. Saya kirim anterin ke nenek-nenek itu. Sampai nenek itu meninggal. Nah, akhirnya kami bukalah rumah makan gratis konsisten setiap hari. Ibu Lis ini yang masak. Sampai sekarang alhamdulillah. Hari demi hari kami lalui, berbagai macam rintangan, ujian, cobaan kami hadapi. Alhamdulillah Allah kasih kami kemudahan. Allah datangkan orang-orang dermawan
untuk datang membantu kami. Ada yang nyumbang ikan, ada yang nyumbang sayur-sayuran, sehingga kami bisa istiqomah. Alhamdulillah. Kami setiap hari belanja di Pasar Cilengsi, itu kami belanja sayur-sayuran, sama daging, sama ikan, sama telur. Adapun sumbangan-sumbangan dari hamba-hamba Allah yang dermawan, yang Allah gerakkan hatinya itu datang menyumbang. Ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Konghucu, ada yang agamanya ya kayak orang Cina gitu kan, saya apa Buddha gitu kan. Nah. Kendala di rumah makan gratis ini ya banyak sih. Saya sering nggak punya uang sama sekali buat masak. Tapi kita selalu berusaha untuk tetap istiqomah memberi makan secara gratis. Kami nggak punya uang ya kami masak nasi goreng. Masih ada beras, masih ada bumbu. Kami punya ATM beras jadi berasnya nggak habis-habis. Alhamdulillah. Tetap kami bersyukur. Karena bersyukur itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh kita pungkiri. Kita wajib tetap bersyukur, walaupun dalam diuji, kesulitan ekonomi, nggak punya uang sama sekali, kami tetap bersyukur. Kami buka rumah makan gratis, alhamdulillah, kami mendapatkan 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Alhamdulillah kami dikasih ketenangan oleh Allah. Kami rukun, tidak pernah berantem di sini, alhamdulillah. Masih sempat orang nanya, Mas, ini bener makan gratis? Ya bener Mas, ini makan gratis. Gimana bisa gratis? Ya sini tempat orang yang tidak mampu. Ya kalau mau bayar bisa di warteg sana Mas, sini makan gratis. Ada sempat nanya gitu. Dulu saya sebelum Palembang saya anak jalanan. Saya dulu pengamen, anak nakal. Jadi Bang Adit di sini niatnya bahwa saya mau jadi lebih baik. Dan kami yakin Allah tidak tidur dan Allah tidak mengantuk. Allah selalu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya kami harus selalu menanamkan SSI, sabar, syukur, ikhlas. Pesan saya, jangan pernah merasa takut rugi ataupun takut miskin. Harta kita tidak mungkin akan berkurang oleh Allah kalau kita bersedekah. Belum ada sejarahnya orang sedekah jadi miskin, belum ada. Bagaimana mungkin diri ini takut miskin sedangkan diri ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi jangan pernah takut miskin ataupun takut rugi ketika kita mau bersedekah. Ada Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita. Untuk Pak Adit ya, terima kasih telah menolong orang-orang yang tidak mampu, menolong anak yatim. Semoga bisa tambah sukses, tambah jaya. Amin.